main lato-lato bersama Iren. Mainnya di tengah lapangan. Drama Indosiar emang keren, tapi drama adanya tak ada tandingan. Baiklah, inilah dia drama sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama yang akan dibawakan oleh Bunda Santri Animeda, bimbingan dari Abi Yunas Setiawan. Negeri Hijaz berada di kota Mekah dan Madinah, kota suci di mana umat Islam berada. Di negeri inilah umat Islam datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang mulai dari berdagang hingga beribadah. Masyarakatnya hidup dengan damai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil bukan dia. Foto-foto sama. Kali lagi. Tiba-tiba pasukan Raja Saud dan Laskar Wahabi datang. Mereka membubarkan paksa jamaah Ahlussunnah yang sedang mengaji dan bersiarah karena dianggap musyrik dan menyesatkan. Kegaduhan terjadi, masyarakat panik, kocar-kacir lari ketakutan. Pasukan Ahlussunnah pun datang, peperangan tidak terelakkan. Peperangan menjadi tidak seimbang. Senapan pasukan Wahabi dibantu oleh Inggris dan Perancis membuat korban semakin banyak berjatuhan. Pasukan Ahlussunnah kalah karena banyak korban yang meninggal. Tahun 1924, penguasa negeri Hijaz, Syarif Hussein, akhirnya menyerah. Negeri Hijaz dikuasai oleh Raja Ibnu Saud. Sejak saat inilah, semua mazhab selain Wahabi dilarang. Ajaran Ahlussunnah dan tradisinya resmi dilarang. Bahkan tersiar kabar bahwa mereka akan membongkar makam Nabi dan para sahabat. Para ulama yang tidak mengikuti mereka banyak yang dibunuh, hingga terjadilah eksodus besar-besaran, termasuk
para santri dari Indonesia. Di tanah air, melihat kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kondisi umat Islam pada waktu itu, para kiai sepuh bertemu untuk mencari solusi penyelamatan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas restu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah membentuk Komite Hijaz untuk merumuskan 5 poin kesepakatan untuk Raja Ibnu Saud. Setelah 5 poin kesepakatan disusun, Mbah Wahab beserta perwakilan Komite Hijaz pergi menemui Raja Ibnu Saud. Namun, kesepakatan ditolak karena dianggap tidak memiliki kekuatan untuk mewakili aspirasi umat Islam saat itu. Karena penolakan itulah, para kiai berkumpul, berencana mendirikan satu organisasi Islam sebagai payung dan penguat Komite Hijaz. Namun, ada keraguan di benak Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa? Saya Asad, Kiai. Saya disuruh Kiai Khalil untuk mengantar tongkat. Alhamdulillah, nak. Saya ingin mendirikan jamiah ulama. Saya teruskan kalau begitu. Tongkat ini adalah tongkat Nabi Musa yang diberikan Kiai Khalil kepada saya. Kemudian Mbah Hasyim melakukan tirakat, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta diberi kemantapan hati. Kedatangan Asyad yang pertama tidak sepenuhnya membuat Mbah Hasyim mantap untuk melangkah. Dalam lubuk hatinya ingin bertemu dengan gurunya, Mbah Khalil Bangkalan. Namun, Mbah Khalil terlebih dahulu sudah mengetahui kegelisahan Mbah Hasyim, sehingga beliau mengutus Asyad untuk kedua kalinya. Asyad, kemarilah, antarkan tasbih ini kepada Hasyim. Ya, Kiai. Ya Jafar, ya Jafar, ya Jafar, ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar, ya Jafar, ya Jafar, ya Jafar, ya Kohar, ya Kohar. Setelah berjalan panjang, akhirnya Kiai Asyad muda sampai di Tebu Ireng. Apa itu? Saya didhawuhi Kiai Khalil untuk mengantarkan tasbih ini, Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbihnya? Ini, Kiai. Tasbih ini dikalungkan oleh Kiai Khalil ke leher saya. Sampai sekarang saya tidak memegangnya. Saya takut suul adab kepada guru, sebab tasbih ini untuk Kiai. Ya Jafar, ya Jafar, ya Jafar, ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar. Sopo sing rusak NU bakal hancur.
Soko singkelem hikmat marang NU bakal mulyong. Pada tanggal 16 Rojab 1344 Hijriah, para ulama resmi mendirikan organisasi Islam dan diberi nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Setelah NU berdiri, Mbah Wahab kembali menemui Raja Ibnu Saud, memberikan 5 poin kesepakatan Komite Hijaz yang berisi: 1. Meminta kepada Raja Ibnu Saud untuk tetap melakukan kebebasan bermazhab 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 2. Memohon tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah karena tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Kaisuran, dan lain-lain. 3. Mohon disebarluaskan ke seluruh dunia Islam setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ihwal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Mekah maupun tentang syekh atau guru. 4. Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di tanah Hijaz ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum dituliskan undang-undang tersebut. 5. Jamiah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Saud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU tersebut. Akhirnya, 5 poin kesepakatan dari Komite Hijaz diterima oleh Raja Ibnu Saud. Perjuangan melawan penjajah di Indonesia masih terus berlanjut. Penjajah belum dikalahkan karena belum adanya persatuan. Akhirnya, para tokoh berkumpul mengadakan ikrar Sumpah Pemuda untuk menyatukan Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Muktamar NU yang ke-9 di Banyuwangi. ANO sebagai wadah para pemuda NU dirubah namanya menjadi Ansor oleh Kiai Wahab Hizbullah. Dalam hikayat sejarah,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama kehormatan kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dan disepakati bahwa tanggal 24 April 1934 adalah hari lahirnya Ansor yang saat ini bernama Gerakan Pemuda Ansor. (1945) Pekan Saat Timur 56, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah tonggak kedaulatan berdirinya Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka semakin memboikot dan memonopoli perdagangan. Rakyat Indonesia semakin menderita. Belanda semakin merajalela, rakyat semakin menderita. Saran saya, Bu, mintalah fatwa kepada Kiai Hasyim. Baik, Jenderal. Saya setuju. Kiai, penjajah sudah semakin beringas. Bagaimanakah umat Islam mensikapinya, Kiai? Oh, umat Islam jihad fisabilillah untuk Republik ini. Ini perintah perang. Setelah kepulangan Bung Karno, Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para santri dan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kewajiban ini merupakan perang suci, jihad, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang.